Jadi Nabi dan Allah menyemangati kita untuk berbuat baik, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa berbuat baik itu kembalinya kepada kita. Tapi tetap saja, kalau nggak ada motivasi eksternal, kita nggak mau. Contoh, kita tahu olahraga pagi itu sehat, tapi kebetulan nggak ada pengajian dan Anda bisa tidur subuh. Anda milih mana? Olahraga atau tidur subuh? Olahraga, Pak. Hampir nggak percaya saya. Hampir nggak percaya. Ya, percaya bagi sebagian Anda yang mau olahraga, tapi sebagian kesempatan libur, tidur subuh. Padahal kita tahu kalau ada motivasi baru nanti lebih semangat lagi. Jadi untuk melakukan kebaikan kita pasti mau. Cuma perlu motivasi, dorongan eksternal untuk menyemangati kita. Maka bahasanya bersemangat dalam beribadah dan kebaikan. Baik, sekedar pengantar bahwa ada dua hal yang perlu kita sampaikan ke banyak orang, kenapa kemudian kita harus berbuat baik dan beribadah. Yang pertama, bahwa ketika kita berbuat baik, kebaikan itu untuk kita sendiri, teman-teman. Zahirnya orang berbuat baik itu kebaikannya untuk orang lain. Misalnya Anda sedekah pada orang lain, Anda nraktir makan teman, itu yang dapat manfaat yang ditraktir, yang dapat manfaat yang diberi sedekah, karena dia menjadi dapat uang, dapat makanan. Anda malah berkurang uang dan harus membayari makanan. Zahirnya kebaikan bersedekah itu yang dapat manfaat adalah orang lain. Tetapi Al-Quran bilang in ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan itu untuk dirimu sendiri, wa in asatum falaha. Keburukan untuk dirimu juga, gitu kira-kira. Kenapa kemudian ketika kita bersedekah, melakukan kedermawanan, kebaikannya kembali pada kita? Karena tiap kali ada orang diberikan kebaikan, dia akan berbahagia dan niat akan mengembalikan kebaikan itu. Misalnya nih, Anda lagi kepepet, nggak punya uang, lalu ada yang traktir makan. Dalam kondisi yang sangat lapar, Anda dikasih makanan gratis. Mungkin tidak begitu nggak begitu mahal, tapi Anda akan bilang, ternyata kamu teman sejati, dalam hati ya, bukan dalam mulut ya. Ternyata kamu enggak gitu. Dalam hati kita akan bilang, ini teman sejati saya. Dia tahu saya nggak punya uang, dia traktir. Nanti kalau ada kesempatan saya akan berbuat baik. Kita adalah orang-orang yang tiap kali mendapat kebaikan, kita akan niat mengembalikan kebaikan itu kepada orang lain. Maka ketika kita melakukan kedermawanan, itu sebenarnya ada investasi yang mungkin kita bisa terima di dunia ini atau tidak, tapi di akhirat. Ada lagi, misalnya ada orang yang bapaknya meninggal, jadi yatim. Zahirnya yatim itu rada berat ya teman-teman, karena ya biasanya bagi tugas lah, ayah nyari rezeki, nyari uang, ibu di rumah ngerawat keluarga. Tapi gara-gara ayah meninggal, ibu harus kerja double dan tentu nggak akan maksimal. Di rumah nggak akan bagus urusannya, kerjaan juga nggak akan maksimal. Tapi tiba-tiba ada orang yang mau membiayai. Sudah, kamu sekolah yang baik, nanti semua biaya sekolah saya tanggung. Kira-kira begitu. Tiba-tiba anak ini bisa sekolah SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Setelah lulus mendapat kerjaan yang baik. Ketika dia sudah mapan atau bahkan belum terlalu mapan, dia akan berusaha berbuat baik pada orang yang dermawan itu. Itu hal yang menurut saya nggak sulit untuk diterima, teman. Kita ini hidup mendapat kebaikan dari orang dan kita akan ingin mengembalikan kebaikan itu jika kita mampu. Maka orang-orang yang melakukan kebaikan, dia sedang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan Anda tahu kenapa anak yatim ini bisa dibiayai oleh orang lain? Mungkin karena bapaknya dulu baik. Karena bapaknya baik sama orang ini, ketika dia mati, anaknya dijaga sama. Ini rada susah, ini. Jadi saya ulang lagi lah gini ya. A punya anak B, A mati, B yatim. C datang, nak kamu sekolah saya biayai.
ternyata dibiayai sampai kuliah, lulus dan bekerja bagus. Kita menganggap bahwa kemudian B ini apa tadi? C ya, ada jempol harusnya ya. C itu kemudian melakukan kebaikan dan dia rugi karena tiap bulan harus mengeluarkan uang. Tapi B ini akan berpikir, ya sekarang saya dalam kondisi nggak mampu, tapi saya akan berusaha untuk jadi orang hebat, dan nanti ketika saya hebat saya akan balik bantu. Dan Tuhan berikan rezeki dia menjadi orang yang mapan ekonominya. Dia akan bantu orang ini ketika tua. Bisa jadi ketika sakit, kemudian B ini tahu gitu ya, dia bisa bantu secara keuangan. Bukankah Anda kalau punya guru, punya kenalan yang lagi sakit, Anda ringan untuk menjenguk dan mau ngasih amplop walaupun sedikit ya, karena orang itu baik pada Anda. Tapi kalau Anda punya guru Anda nyebelin, guru yang tidak menyenangkan, ketika dia sakit ya Anda biasa saja. Ini jujur, kalau Anda punya gurunya baik, sakit, Anda rasa kehilangannya ada ya. Tapi kalau guru galak, ngajarnya nggak enak, tiba-tiba dia sakit, Anda bilang jam kosong nih, asik. Nggak ada penyesalan tuh. Berarti ketika Anda baik pada murid atau orang lain, nah, bisa jadi orang ini C tadi menjadi baik dengan B gara-gara dulu A-nya baik pada dia. Berarti gara-gara dia baik pada A, baik pada C, dia mati, anaknya ada yang menjaga, ada yang merawat. Tuh kayak gitu aja tuh. Maka paradigma kita dalam melakukan kebaikan itu ya kebaikan baik pada kita. Bisa jadi sekarang saat hidup, bisa jadi nggak terjadi sekarang tapi di akhirat. Kenapa? Karena ternyata dia hidup nggak mati-mati, teman-teman. Jadi dia bisa sekolah karena bapaknya masih hidup, bisa kuliah, bisa nikah dan punya anak. Baru udah tua dia mati, lalu mati. Dia nggak punya kesempatan untuk membalas. Nggak masalah nanti di akhirat. Atau ternyata dia beneran yatim, dibantu, dan ketika dia sudah mapan dia masih sehat dan duitnya banyak, mau ngasih duit juga gimana, akhirnya tiba-tiba mati aja. Nah, nggak ada kesempatan di akhirat nanti balasannya. Maka kebaikan tuh balik pada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum.